LPPL RSPD Sora Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. 90,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSPD Sora Manggarai bersama Wati pada pagi hari ini. Kita di program Ngobrol Pagi penuh inspirasi pendengar. Apa kabar untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sedang stay program Ngobrol Pagi dalam balutan talk show terkait dengan pengembangan motor listrik di SMK Santo Aloysius Ruteng. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Anda tetap selalu setia bersama kami, dan juga semoga dalam keadaan yang sehat, baik, dan segar adanya. Semoga juga dengan beberapa hal yang terkait dengan informasi-informasi pada pagi hari ini, cerita kita pengembangan motor listrik di SMK Santo Aloysius Ruteng memberikan sebuah pencerahan dan juga inspirasi bagi kita masyarakat Manggarai, baik yang ada dalam kota Ruteng maupun untuk Anda yang berada di luar kota Ruteng. Telah hadir di studio 4 orang narasumber pada pagi ini, dan saya ingin menyapa dulu narasumber-narasumber saya yang sudah hadir di studio RSPD Sora Manggarai. Ada Pak Panca Budi Setiawan. Beliau ini selaku Asisten Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN UIP Nusra. Selamat pagi Pak Panca. Selamat pagi Kak Wati. Apa kabar untuk pagi ini? Baik-baik hari ini. Iya. Kabar baik dan sangat luar biasa. Terima kasih Pak Panca. Dan ada juga Bruder Maximus Primus, saya mohon maaf, Bruder Maximus Primus Geju SPD MPD. Bruder ini selaku Kepala Sekolah SMK Santo Aloysius Ruteng. Selamat pagi Bruder. Selamat pagi Kak Wati. Iya, terima kasih Bruder. Sehat, segar? Oh, sehat. Iya, ada Bapak Guru juga, Pak Geri Syukur ST yang sudah hadir juga. Halo Pak Geri. Halo Kak Wati, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Geri. Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Iya. Kabarnya seperti Pak Panca juga. Iya, Pak Panca sudah memberikan senyuman awal. Siap. Berarti Bruder juga dan para guru pasti seperti itu. Harus full senyum. Iya. Luar biasa. Iya, terima kasih. Selanjutnya juga ada adik Yohanes Yekis Jandu selaku siswa SMK Santo Aloysius Ruteng. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Yekis ya. Saya panggil Yekis namanya. Ya, terima kasih sudah hadir. Baiklah, kita akan membahas seputar pengembangan motor listrik di SMK Santo Aloysius Ruteng. Banyak hal yang nantinya akan dibagikan kepada para pendengar terkait dengan cerita-cerita kita pada pagi hari ini. Untuk itu, jangan beralih ke frekuensi lain dulu, tetap stay bersama kami di sini di 90,4 FM, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Satu nomor lagu akan saya persembahkan dulu sebagai nomor pembuka dan sekaligus juga nomor kebersamaan untuk pendengar dan kami berlima yang ada di studio. LPPL RSPD Sora Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Di studio untuk pagi hari ini sebagai nomor pembuka dan sekaligus juga nomor penyemangat untuk pendengar dan juga narasumber yang sudah hadir di studio RSPD Sora Manggarai. Wati juga mau bilang kepada para pendengar, Anda bisa berkolaborasi bersama dialog kita pada pagi hari ini. Silakan juga bergabung di line telepon dan line WA kami di 0858 4762 0288 untuk program pengembangan motor listrik di SMK Santo Aloysius Ruteng. Tema pada pagi hari ini program Ngobrol Pagi penuh inspirasi. Baik, saya ke Pak Panca terlebih dahulu. Pak Panca, pada bulan Januari lalu Bupati Manggarai Heribertus Nabit membuka secara resmi ya kegiatan pelatihan konversi kendaraan BBM ke kendaraan motor di SMK Santo Aloysius Ruteng. Sebenarnya apa tujuan Pak dari pelatihan tersebut? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Silakan Pak. Baik Kak Wati, terima kasih. Pertanyaan yang cukup luar biasa dan cukup bagus sekali. Jadi perlu diketahui bersama, sebelumnya kami menyapa dulu ya seluruh pendengar setia suara RSPD Suara Manggarai yang selalu setia untuk mendengarkan acara ini.
Sebelum masuk ke acara kegiatan yang dipertanyakan oleh Kak Wati tadi, sebenarnya ini adalah suatu ide cemerlang dari Pak Bupati sebelumnya pada saat itu bulan November ya. Bulan November. Bagaimana beliau itu mempunyai semangat yang cukup tinggi bisa mengembangkan molis di Manggarai. Kemudian kami dari ide itu kami ambil, kami serap, kita diskusi dengan SMK yang ditunjuk yaitu Santa Aloysius. Lah, kami datang ke beliau, bertemu dengan bruder, bertemu dengan guru-guru yang pengajar di sana, dan cukup luar biasa. Setelah kami lihat di bengkelnya juga ternyata sudah ada satu kendaraan modifikasi yang cukup bagus, dan kami terinspirasi bahwa itu bisa kita lakukan sebagai riset, kemudian kita bisa siapkan juga tenaga ahlinya. Jadi kami menjawab secara langsung dari keinginan masyarakat Manggarai yang pada saat itu disampaikan melalui Pak Bupati, kemudian ada tempat sarananya yaitu melalui SMK Santo Aloysius. Makanya di bulan Januari itu terjawablah kegiatan yang namanya pelatihan untuk tenaga ahli. Nah, itu tenaga ahli konversi motor listrik. Jadi kita memang sudah melihat ya bagaimana fenomena di masyarakat kita. Kita juga sudah melihat di Manggarai ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan, kita bilang sepeda listrik sama motor listrik. Jadi sudah sangat perlu kiranya bahwa di Manggarai ini kita siapkan yang namanya tenaga ahli itu. Makanya di bulan Januari itu, tahun 2023 bulan Januari yang kita laksanakan tanggal 23 sampai tanggal 26 nggih, Bruder nggih. Dan Pak Guru, kita lakukan kegiatan pelatihan untuk mencetak para ahli operator atau ahli konversi motor listrik atau ahli motor listrik, begitu Kak Wati. Iya, saya ke Bruder ya, Bruder. Apa yang Pak Panca tadi jelaskan, ini suatu hal yang luar biasa, Bruder. Karena Santo Aloysius dipilih sebagai wahana utama untuk pengembangan motor listrik di Santo Aloysius. Apa yang ingin Bruder sampaikan terkait dengan kepercayaan ini yang dipercayakan sehingga perintis utama dipilih untuk mengembangkan motor listrik ini adalah Santo Aloysius. Silakan, Bruder. Oke, terima kasih Kak Wati. Sebelum saya menjawab, saya juga menyapa para pendengar Suara Manggarai dimanapun berada. Pertanyaan ini memang sangat bagus untuk perlu kita cermati dan perlu saya memberikan jawaban. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Manggarai yang sudah bekerja sama dengan PLN dan memberikan kepercayaan kepada SMK Santo Aloysius untuk membuka sebuah inovasi baru berkaitan dengan pengembangan motor listrik. Jadi berkaitan dengan itu saya bersama dengan Bapak Ibu Guru yang menyambut baik, karena ini ke depan pasti kita menggunakan listrik. Kehidupan kita tidak terlepas dengan listrik. Begitu juga dengan transportasi, terutama transportasi roda 2. Oleh karena itu, dengan pengembangan konversi ini juga sangat membantu kehidupan masyarakat. Setelah saya mendengar lalu mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Panca, lalu saya berusaha berbicara dengan Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Santo Aloysius. Kira-kira apa yang harus kita buat berkaitan dengan usulan atau anjuran dari Pak Panca yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya Pak Bupati. Langkah pertama adalah saya selalu berkoordinasi dengan Pak Panca untuk mengembangkan inovasi ini. Lalu pada bulan Januari ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Panca tadi, bahwa melaksanakan kegiatan pelatihan. Pelatihan ini melibatkan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Manggarai yang memiliki kemiripan jurusan dengan SMK Santo Aloysius. Kami memilih beberapa SMK, lalu dengan SMK yang dari luar, yaitu dari Kabupaten Nangka.
SMK Gonzaga. Oh ya, di luar Kabupaten Manggarai juga dilibatkan ya Pak ya? SMK Gonzaga. Ya. Jadi mereka melaksanakan pelatihan selama kurang lebih 3 hari, 4 hari, ya. Dan mereka sudah mendapatkan sertifikat. Artinya ketika mendapatkan sertifikat, mereka sudah layak untuk memberikan pelatihan kepada orang lain. Selain Bapak Ibu guru, juga melibatkan para siswa. Artinya kan para siswa ini juga menjadi pioner untuk kaum muda sehingga dengan keterlibatan para siswa kalau kurang lebih 10 orang itu, mereka menjadi perintis atau pioner untuk teman-temannya bagaimana merakit sepeda motor menjadi sepeda motor listrik. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya didengar saja, tetapi bagaimana tindak lanjutnya dari apa yang menjadi harapan dari Pak Bupati dan juga ditindaklanjuti sehingga menjadi harapan untuk semua, khususnya di wilayah Manggarai, di Kabupaten Manggarai. Nah, jadi kami berusaha dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan bekerjasama dengan PLN yang selama ini menjadi mitra kami, sehingga kami terus berbenah. Setelah pelatihan ini, setelah pelatihan bulan April, apa yang harus dikerjakan selanjutnya atau follow up-nya dari tindakan ini ya. Maka kemarin tanggal 4 Mei ya, Pak Panca bersama dengan tim datang ke SMK untuk membicarakan tindak lanjut dari kegiatan ini ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Panca tadi, ada pembukaan atau membuka bengkel konversi ya, sepeda motor listrik. Jadi sekarang kami berusaha untuk bagaimana caranya supaya SMK Santo Aloysius seperti yang disampaikan oleh Pak Panca tadi menjadi rujukan di wilayah Manggarai dan juga yang lebih besar lagi itu di wilayah NTT. Sehingga SMK Santo Aloysius ini menjadi pionir untuk beberapa SMK yang ada di Kabupaten Manggarai dan juga lebih besar lagi di wilayah Provinsi NTT. Oke. Ya, terima kasih Bruder. Saya tertarik sekali dengan pelatihan. Saya ke Pak Geri dulu selaku guru ya yang bekerja atau eksekusi di lapangan ini. Pak Geri, pelatihan-pelatihan ini mungkin Pak Geri bisa memberikan gambaran sedikit. Pelatihan seperti apa yang diberikan pada para peserta dalam pengembangan motor listrik di SMK Santo Aloysius dan juga di wilayah Kabupaten Manggarai, di luar wilayah Kabupaten Manggarai. Silakan Pak Geri. Oke, baik. Terima kasih Kakawati. Sama ya, daripada Bu Dardion dengan Pak Panca saja yang menyapa. Jadi selamat pagi untuk suara RSPD Manggarai. Terus menyambung apa yang disampaikan oleh Kakawati berkaitan dengan pelatihan di sekolah kemarin. Intinya saya juga berterima kasih kepada Pak Hairin Abid selaku Bupati Manggarai yang telah memilih SMK Santo Aloysius ya, dijadikan tempat untuk pelatihan ini. Artinya kami sangat berterima kasih. Dan juga waktu itu diskusi dengan Pak Panca, memang ada beberapa sekolah seperti yang sampaikan Bruder tadi, ada beberapa sekolah yang kami libatkan, termasuk dari luar Kabupaten Manggarai. Terus memang awalnya saya menceritakan berkaitan dengan pelatihan ini Kakawati. Memang awalnya kami juga berpikir bahwa ya seperti apa nanti yang akan kami lakukan di saat pelatihan. Ternyata setelah kami lakukan pelatihan, karena memang ada pendamping juga dari Beraja Elektrik. Beraja Elektrik ini dari mana Pak Panca? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya ya. Memang beliau yang istilahnya ahlinya, dan dalam hal ini adalah yang afiliasinya dengan Kementerian SDM dan Perhubungan untuk melakukan atau sebagai ahli asesornya untuk melakukan pelatihan terkait dengan konversi kendaraan motor listrik. Baik. Setelah itu Pak Geri, setelah hadir pelatihan narasumbernya dari Surabaya, mulai ada gambaran-gambarannya Pak Geri ya. Jadi intinya karena waktu itu kan di indoornya sebelum praktek itu kan ada mungkin satu hari full kami melakukan mempelajari berkaitan dengan teorinya. Setelah itu praktek. Jadi pada saat praktek ini kami langsung bagaimana proses konversi dari BBM ke listrik ini. Ternyata ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Tetapi istilahnya kami yang punya background di
orang teknik ya setidaknya mengikuti arahan dari Instruktur, gitu. instrukturnya dengan mudah jadinya. Iya. Dan memang ya ini sangat luar biasa. Setelah selesai dirakit kami melakukan uji coba dan memang hasilnya sangat memuaskan. Bahkan di antara kami guru juga termasuk saya sendiri, wah tahu begini kemarin motor saya juga yang dijadikan konversi ini. Artinya memang manfaatnya banyak sekali. Nah, seperti yang disampaikan dari instruktur itu Pak Yuta dari Beraja Elektrik itu bahwa ada banyak keuntungan selain ya kita ketahui bersama atau pasti nanti tidak akan menggunakan BBM lagi pertama. Terus yang kedua tidak repot lagi dengan menggantikan oli. Gitu. Jadi ada banyak keuntungan dan kalau tidak salah Pak Panca untuk pajak juga pasti pajaknya lebih kecil lagi daripada kendaraan roda motor seperti itu. Iya, baik. Itu. Ya, kita akan membahas nanti dulu ya. Ini menarik sekali, ada beberapa hal yang menjadi keuntungan ketika kita menggunakan motor listrik ini ya. Saya ke adik Yekis dulu. Pada saat kamu mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti peralihan pengembangan motor listrik, pasti ada satu hal yang membuat kamu merasa lebih semangat lagi bersama teman-teman. Apa yang dirasakan bersama teman-teman ketika ada satu inovasi-inovasi baru yang didapatkan dalam ilmu selama kamu mengenyam pendidikan di Santo Aloysius? Bisa diceritakan ya, Kis? Baik, terima kasih Kakak Wati. Sebelumnya sama seperti Pak Panca dan Pak Geri serta Bro Dion tadi, saya ingin menyapa dulu teman-teman Suara Manggarai 90,4 FM. Jadi yang saya dapat itu, saya merasa sangat senang bisa mendapatkan hal yang baru, seperti bisa mempelajari ilmu tentang konversi energi dari motor BBM menjadi motor listrik. Iya, ilmu baru ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali bersama teman-teman ya. Iya. Yeki sendiri sudah merubah sepeda motornya beralih ke motor listrik. Untuk ya betul yang dibilang Pak Geri tadi, untuk modalnya belum. Oh, membutuhkan modal. Iya, saya kembali lagi ke Pak Panca dulu ya, Pak Panca. Saya tertarik sekali dengan beberapa kelebihan pengembangan motor listrik ini. Sekarang ini kan BBM sedang lagi-lagi marak naik ya Pak Panca ya. Secara ekonomi juga masyarakat agak terpuruk ini. Iya, dengan kehadiran pengembangan motor listrik ini tentu saja akan membantu masyarakat di Kabupaten Manggarai dan wilayah-wilayah luar. Adakah pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga Pak Panca tertarik ini harus dikembangkan di Kabupaten Manggarai dan di daerah-daerah lain di luar Kabupaten Manggarai? Silakan Pak Panca. Terima kasih Kak. Ini pertanyaannya mendalam sekali dan perlu berpikir agak dalam juga. Tapi sebenarnya kita sederhanakan saja, Kak Wati. Memang semangat bagaimana kami PLN melalui program PLN Peduli sehingga bisa masuk dan berpartisipasi, kemudian kami menyambut baik bagaimana semangat dari warga Manggarai melalui dunia pendidikan khususnya di SMK Santo Aloysius, beriringan dengan bagaimana semangat pemerintah dalam menuju net zero emission di 2060. Jadi pada prinsipnya adalah kita tarik dari ke belakang bahwa tujuan utamanya dari kegiatan konversi motor BBM ke listrik adalah arahnya bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita yang sederhana itu yaitu net zero emission di 2060. Nah, kita lakukan hal-hal yang kecil, kita lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Karena apa? Dengan kegiatan tersebut kita melihat bagaimana semangatnya masyarakat Manggarai itu juga dalam menyambut kegiatan. Kemudian setelah kita melakukan pelatihan ternyata antusiasnya cukup tinggi. Setelah kita melakukan pelatihan ternyata banyak warga yang bertanya bagaimana dan seperti apa dan syaratnya apa. Ternyata sudah sampai ke tahap itu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga sebelum masuk ke sana, memang untuk proses manfaat setelah kita melakukan konversi ternyata
kita akan lebih hemat 40% begitu ya Mbak Kiri ya, 40% dari seperti biasanya kita menggunakan kendaraan BBM ya. Kalau kita beli BBM itu kan plus minus satu liternya bisa menempuh jarak berapa dengan nilai rupiah berapa. Kalau kita konversikan, kita menggunakan motor listrik, itu kita bisa mengirit sampai 40% dengan perhitungan dengan penggunaan oli dan sebagainya ya, dengan pelumas dan sebagainya. Jadi kalau Kak Wati kita estimasi saja untuk sekali jalan itu jarak tempuhnya plus minus 40 sampai 50 sesuai desain motor listrik ini. Kita cas penuh motor listrik ini plus minus 3 jam ya kan, karena ini kekuatannya motor itu 1,5 kW gitu. Jadi plus minus kita menghabiskan dalam bentuk rupiah itu 4.500. Murah 4.500 bisa menempuh jarak 40 sampai 50 km. Dan yang paling signifikan sekali, kita sebagai warga Manggarai khususnya bisa menyumbang apa? Menyumbang pengurangan emisi gas karbon CO2 sebesar berapa? 1,5 kilogram dengan jarak 40 kilo sampai 50 kilo. Itu yang kita mungkin tidak merasa ya. Oh, ternyata kita bisa menyumbang bagaimana kita mengurangi emisi atau kerusakan emisi karbon ini kita bisa mengurangi ya gitu. Itulah kehebatannya kalau kita menggunakan motor listrik. Jadi ada dampak positifnya juga, bahwa dari segi kesehatan juga kita dapatkan karena udara kan tidak kotor ya. Betul sekali. Walaupun kita melihat memang Manggarai itu begitu sejuk, tapi apa salahnya kalau kita menambah kesejukan ini dengan hadirnya motor listrik. Perlu diketahui juga Kak Wati bahwa motor listrik ini kemarin kita kemas bersama ya, setelah kita lakukan pelatihan, kemudian produk itu keluar dua produk kita sebut motor itu dengan istilahnya produk itu kita juluki dengan nama Molas. Molas itu apa itu? Motor listrik Aloysius. Oh, Molas motor listrik Aloysius. Namanya itu penuh dengan nama budaya kan. Syarat akan makna. Dimana Molas sendiri artinya apa? Kami juga belum begitu paham. Kalau Molas itu Pak Panca itu cantik. Itu bahasa Manggarai ya. Bahasa Manggarai. Syarat akan makna Molas itu identiknya dengan Nona Manggarai yang punya paras cantik. Oke. Jadi dengan seperti ini kami sangat yakin bahwa dengan kegiatan konversi ini atau kita dengan adanya Molis ini yang kita akan namakan Molas itu menjadi daya tarik. Molas itu artinya cantik begitu. Itu begitulah. Jadi nantinya Molis itu menjadi daya tarik tersendiri dengan nama Molas, motor listrik Aloysius. Bruder, saya kembali lagi sebelum kita break, satu pertanyaan lagi ke Bruder ya. Motor yang sudah dikonversi ini kan ada 2. Sejauh ini setelah motor ini dikonversi, apakah sudah pernah berjalan? Saya mendengar bahwa setelah dirakit sudah dicoba sampai di Tolol sepanjang 5 km ya. Mungkin bisa ceritakan. Silakan Bruder. Oke, terima kasih Kak Wati ya. Memang setelah melakukan konversi, lalu Bapak Ibu gue, para guru sudah melaksanakan pelatihan, kami di SMK Santo Aloysius juga harus melakukan uji coba kira-kira kekuatan dari motor listrik sampai di kemana. Karena ini dia menggunakan baterai. Lalu pada saat kami melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Colo pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 April, kami coba menggunakan satu sepeda motor dari Ruteng sampai ke Colo. Lalu berdasarkan dari presentasi yang disampaikan oleh guru yang menggunakan ini adalah tidak sampai dengan 50% ya, 50%. Artinya kan jarak tempuh dari Ruteng ke Colo itu diperkirakan sekitar 30 kilo, tidak salah ya. Tidak salah. 30 kilo. Jadi itu bisa ditempuh. Kalau itu
itu juga persentasenya belum sampai dengan 50%. Berarti berkaitan dengan penghematan sudah hemat sekali kalau kita berdasarkan, kalau kita mengacu lagi pada ekonomi ya. Jadi satu, selain ekonomi juga yang disampaikan oleh Pak Panca tadi, net zero emission di tahun 2060 ya, kita mulai dari yang terkecil ini. Kecil. Suatu saat dia akan memberikan dampak yang sangat luas ya. Mungkin hari ini kita lihat kok seperti ini saja, tapi akan melihat dampaknya sekitar tahun 2060. Jadi ada banyak hal-hal positif yang bisa kita peroleh dari motor listrik ini. Selain itu juga ketika kalau di wilayah Kota Ruteng ini ya, kalau kita ke pasar dan lain sebagainya, kita juga bisa menggunakan motor listrik itu, sekalian kita mengurangi emisi karbon dioksida. Jadi banyak hal ya. Selain mempercantik lingkungan Manggarai, juga mempercantik juga wilayah Kota Ruteng, sehingga tidak lagi disebutkan lagi banyak polusi ya, polusi. Ada banyak keuntungan yang dari motor listrik ini. Jadi hari ini kita belum merasakan apa-apa hari ini, tetapi sekitar 30 tahun, 20 tahun kemudian kita akan merasakan dampak dari motor listrik ini. Hari ini kita menggunakan motor listrik, mungkin ke depan mobil listrik. Itu ya cita-cita ke depan ya, Bruder ya. Oke, baiklah. Iya, pendengar juga boleh berpartisipasi bersama kami berlima yang ada di studio pada pagi hari ini, masih di program Ngobrol Pagi penuh inspirasi dalam balutan talk show pengembangan motor listrik di SMK Santo Aloysius Ruteng. Anda bisa bergabung di 0858 4762 0288. LPPL RSPD Sora Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Iya, sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi untuk para pendengar, khususnya untuk Anda yang baru bergabung di frekuensi 90,4 FM, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Cerita-cerita inspirasi pada pagi hari ini terkait dengan pengembangan motor listrik pendengar di SMK Santo Aloysius Ruteng dapat memberikan inspirasi untuk kita, tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Panca, Bruder, dan Pak Guru tadi, Pak Geri. Banyak hal dan keuntungan kita dapatkan, dan juga dari segi kesehatan, udara yang kita nikmati juga atau yang kita dapatkan juga sangatlah bersih ya, dibandingkan kalau kita melihat selama ini hal-hal yang terkait dengan pencemaran udara semakin meningkat. Ini juga karena faktor bahan bakar, dan juga di samping itu dari segi ekonomi juga sangat berpengaruh kepada kebutuhan masyarakat, tentunya membantu ya. Untuk itu ada beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan kepada Pak Panca dulu. Pak Panca, terkait dengan inovasi baru ini, tentu saja hal ini dapat menguntungkan kita masyarakat Manggarai ya. Yang ingin dipertanyakan juga, apakah sebelum motor listrik ini berjalan harus dicas dulu, dan ketika berhenti pada satu titik di mana habis energinya, apa yang harus dilakukan? Misalnya saja ketika berhenti di tempat-tempat yang memang dalam kondisi tidak ada listrik. Ya, apakah ini sudah dipikirkan ke depannya, Pak Panca? Silakan Pak. Ini pertanyaan dari siapa? Ini dari seorang Nonem. Iya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Memang untuk di daerah Manggarai ini, atau pada kita berbicaranya di Flores ini, kita masih ke arah bagaimana mengembangkan dengan baik atau mempersiapkan tenaga ahli, kemudian mempersiapkan sarana, prasarana, dan fasilitas. Kaitannya dengan motor listrik ini, setelah kita dapatkan motor listrik itu dikonversi atau molis yang tersedia, tentunya sebelum digunakan kita harus ngecas dulu, ngecas full. Kemudian kita harus mengestimasi jarak, di mana jarak yang akan kita tempuh. Kita akui memang kalau di Manggarai ini fasilitas untuk
SPKLU ya, untuk pengecasan yang secara umum itu belum kita temukan. Namun kalau untuk motor listrik ini kita bisa membawa alat charger kemana-mana. Sehingga begini mudahnya. Jadi kalau motor listrik ini yang hasil konversi itu bisa kita pakai, yang pertama kita cas penuh. Jadi mungkin Bapak Ibu atau adik-adik semua pulang sekolah mungkin ini sudah punya nih. Jadi kita pulang sekolah kita cas dulu penuh, gitu kan. Oh, kita mau jalan-jalan dulu, kita mau kira-kira ke rumah saudara yang jaraknya 40 kilo dari rumah kita. Kita aman, tapi kita bawa casnya, kita bawa chargernya, karena baterai kan sudah ada di situ. Kita bawa chargernya, nanti sampai ke rumah saudara kita ngecas. Kita ngecas, atau kalau kita anak-anak muda nih, kita sambil duduk nongkrong ngopi dulu, ngopi sebentar 1 jam, kita ikut ngecas di warung kopi, karena sangat mudah sekali, karena wattnya juga kecil, ya kan, terus fleksibel seperti kita ngecas handphone lah, seperti itu ibaratnya ya, itu karena kecil sekali wattnya. Terus habisnya juga tidak banyak. Misalkan kita kasih keterangan lah sama saudara kita yang akan kita datangi, ke tante kita, om kita, om ini cuman bayarnya 3.000 rupiah kok habisnya, kan, atau kalau 3 jam cuman 4.500, nggak sampai 20.000 dan sebenarnya nggak sampai. Jadi itulah yang mudah untuk motor listrik ini atau motor konversi ini, seperti yang dipakai sama anak-anak di jalan atau ibu-ibu di jalan yang motor-motor listrik yang sudah rakitan dari pabrikan atau selis yang sudah ada, kan seperti itu, bisa dicas di rumah dan safety dan aman, karena juga sudah ada alat pembatasnya di kendaraan konversi ini. Semudah itulah kita menggunakan dan memanfaatkan motor listrik. Begitu Ibu. Pak Geri mungkin ada tambahan Pak, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Kakak Wati. Jadi memang untuk molis khusus yang sudah di konversi di sekolah itu Kakak Wati, itu pernah kami sudah lakukan uji coba. Selain tadi ke Colol pada saat kami kegiatan pengabdian masyarakat, saya juga pernah coba ke Cancar. Artinya ke Cancar, memang waktu itu pernah tidak sampai 100% karena ada indikatornya. Tidak sampai 100% dia punya baterai, tapi saya coba. Saya pas pulang dari Cancar, saya cas di Bahong. Nah, karena memang itu tadi seperti yang disampaikan Pak Panca, intinya kita bawa dia punya charger saja. Nah, mau di mana saja, di bengkel-bengkel tambal ban atau di mana saja itu bisa. Artinya kita diberi keterangan terlebih dahulu bahwa untuk casnya itu juga tidak terlalu lama. Nah, tidak terlalu lama, dan ya pasti irit lah. Ya, 3.500 ya, kalau kita di Manggarai ini 5.000 ya cukup lah gitu. Itu sambil ngopi, sambil ngopi ya. Sambil ngopi, sambil nanti ini kita sambil menerangkan. Ini om bayar untuk kopi sama bayar casnya nih. Bruder, ada tambahan mungkin? Oke, terima kasih Kak Wati ya. Jadi kemana saja kalau seandainya kita mau bepergian, pasti butuh persiapan. Apalagi sekarang kan kalau seandainya kita menggunakan motor listrik, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Betul. Supaya dia jangan menghalangi perjalanan kita. Salah satunya adalah membawa charger. Sama seperti dengan HP, kita ketika kemana-mana tidak mungkin kita bawa cas HP. Tetap membawa alat cas HP. Oleh karena itu kan ketika kita menggunakan motor listrik, paling kurang kan alat cadangannya adalah membawa alat charger, sehingga kita tidak mengalami persoalan atau kendala ketika kita mengalami kesulitan di jalan. Saya kira kita ketika melaksanakan perjalanan jauh perlu estimasi yang seperti yang dikatakan oleh Pak Panca tadi. Perlu estimasi kira-kira jarak tempuh yang mau kita jalan kira-kira sampai di mana. Kalau kita sudah melakukan estimasi yang sangat baik, saya kira tidak mengalami persoalan atau kendala yang sangat luar biasa, karena kita sudah punya persiapan. Misalnya saat kita jalan-jalan, misalnya santai-santai dan lain sebagainya, kita bisa minta bantuan kepada orang lain, sehingga kita mungkin nongkrong dulu, istirahat sejenak, sambil cas. Saya kira dengan menggunakan motor listrik ini sangat membantu untuk kita. Jadi kita tidak perlu khawatir karena ada alat yang sangat membantu kita, yaitu alat charger ya, alat charger.
Iya. Misalnya kalau sana kita jalan-jalan sekarang kan banyak sekali orang menjual BBM di pinggir jalan, sama seperti itu ya. Sama Iya, seperti oke. itu. Kita perlu bawa alat charger gitu. Iya, baiklah. Bruder, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Panca, ada pertanyaan juga. Apakah motor listrik ini Pak Panca cocok dengan topografi yang ada di Kabupaten Manggarai, khususnya Kabupaten Flores ya? Karena kan jalan di daerah kita ini kan berkelok-kelok, naik, turun. Mungkin Pak Panca bisa jelaskan ini Pak Panca. Ini pertanyaan dari para pendengar juga. Silakan Pak Panca. Baik, terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan ini bisa dijawab sama Pak Giri yang sudah mencoba motornya waktu ke Colol. Coba. Oke, baik. Terima kasih Pak Panca. Ya, tadi intinya ya artinya testimoni tadi kan sudah ke Colol, ke Cancar, artinya pasti terjawab. Tarikannya mantap ya Pak Geri ya, sama seperti Iya. motor biasa. Seperti motor. Justru ini lebih bagus kalau menurut saya. Kalau naik, misalnya mendaki, kita biasanya kan daerah-daerah kita ini kan agak naik, turun. Ya, Bisa. Tidak jadi soal. Tidak kalau- jadi soal ya. Karena saya sendiri juga sudah coba seperti tanjakan di Vegari, Iya. terus ke arah Colol itu kan ada beberapa tanjakan itu tidak jadi soal. Itu bagus. Untuk tarikannya tetap bagus. Yang penting full tuh Iya, charge full. intinya itu tadi Bruder. Jadi ya sama kita mau bepergian kemana, kita punya handphone pasti kita bawa alat charge. Iya, mau bepergian kemana juga tanpa Iya. bensin kan tidak mungkin kendaraan bisa berjalan juga kan? Dan juga perlu saya ingatkan juga kalau untuk motor listrik ini setidaknya kan itu kan sudah ada indikatornya. Ya kurang lebih seperti HP lah Kakak Wati. Jadi kalau kita lihat 10% atau 5% ya otomatis kita harus lakukan pengecasan. Ya begitu juga dengan motor listrik ini. Iya. Seperti itu. Jadi di motornya sudah ada indikatornya. Indikator gitu. Jadi saya nggak susah-susah jawab, sudah dijawab sama Pak Giri yang sudah nyoba. Siap. Jadi memang kalau saya yang jawab kan repot. Loh, Papa aja pernah nyoba kan? Iya. Pernah. Kalau saya nyobanya di tempat yang datar. Iya. Kebetulan saya juga punya motor konversi, motor listrik. Ini yang pertama, motor ini bagus dipakai untuk ya ibu-ibu gitu ya. Terus anak-anak kita yang suka ngegas itu kita kasih motor ini aja. Iya. Biar apa? Maksudnya biar lebih slow gitu. Karena kecepatannya memang untuk saat ini masih dibatasi nggih di antara 60 sampai 70. Memang itu ada dua kecepatan, antara kecepatan 1 kecepatan 2. Jadi antara 50 sampai 70. Jadi safety lah ya kalau di sini Safety, kita ya. jalannya Safety. safety. Terus bagi yang apa istilahnya di sekitar kita juga enak karena apa? Kita tidak mendengarkan bising gas gitu. Enggak mendengar racing gitu. Wah, enggak. Jadi suasananya lebih Tanpa sejuk suara. ya. Iya, jadi benar-benar tanpa suara. Iya. Tapi memang akselerasinya cukup bagus Iya, ini bagus. Pak Giri. Iya. Namun dia tidak menutup kemungkinan dalam artian kan ke depannya kalau di sini kan kita bagaimana memanfaatkan motor listrik ini untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk racing, bukan Iya. untuk balapan. Iya. Karena motor listrik atau mobil listrik ini pun sudah dimodif untuk balapan kan itu tidak bukan bahwa tidak bisa dipakai untuk balapan, itu bisa, tapi kalau yang kebutuhan kita di sini adalah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pokoknya berkendara yang safety. Tapi memang sudah nggak ada suaranya Kak Wati. Iya. Pernah kita coba setelah hasil praktek selesai ya, Dek ya, kita pakai di SMK Santo Aloysius itu ya benar nggak ada suara. Malah terdengar suara tepuk tangan dari siswa-siswa Santo Aloysius. Iya. Begitu Kak Wati. Iya. Satu pertanyaan sebelum kita ke satu nomor lagu lagi, ada satu hal yang terkait dengan segmen pasar ya. Ke depan tentunya setiap hal yang dilihat atau dilakukan tentu saja ada segmen-segmen pasar yang nantinya tujuannya mau dikemanakan, dilempar produk-produk pengembangan motor listrik ini. Mungkin Pak Panca bisa bercerita kira-kira Ya, siap. nanti Ini kedepannya arahnya seperti apa? sudah ke arah pangsa pasar ya. Berbicara secara global ini berarti pabrik ya. Jadi kita sederhanakan lagi Kak Wati. Jadi memang arahnya kami dari PLN melalui program PLN Peduli menyerap inspirasi dari masyarakat Manggarai yang melalui Bapak Bupati, kemudian kita terapkan, kita lakukan, kita adakan pelatihan. Arahnya sebelum arah ke bagaimana kita menciptakan kendaraan-kendaraan berikutnya adalah PLN sendiri atau kami dari
PLN Peduli adalah yang pertama, yang seperti yang kami sampaikan di depan adalah mendukung program pemerintah net zero emission, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah arah kami bagaimana membuat suatu SMK atau Manggarai ini melalui SMK Santo Aloysius sebagai epicentrum, pusat pengembangan, pusat perakitan dan pusat pelatihan itu dulu. Jadi menjadikan tempat Santo Aloysius sebagai wadah pendidikan yang bisa berkembang, yang menyiapkan siswanya dan gurunya dalam menghadapi era bisnis dan globalisasi. Seperti itu, arahnya ke sana memang. Jadi kalau kita berbicara arah kemana, ya itu tadi. Jadi kita mencoba, kita mendorong bagaimana semangatnya Pak Guru, Bruder, yayasan dalam menyiapkan sekolahnya menuju ke TEVA nggih. Kita sebutnya adalah TEVA atau Teaching Factory. Gimana Teaching Factory itu sendiri adalah suatu semangat dari SMK menyiapkan seluruh siswanya dalam era globalisasi, bisnis dan pengembangan usaha. Disitulah kami mendorongnya. Jadi melalui program tersebut akhirnya kami ada satu tujuan yang paling utama sebenarnya. Setelah kita mengadakan pelatihan kemarin di tanggal 4 kami datang ke beliau adalah bagaimana kita menyiapkan bengkel atau menyiapkan SMK ini menjadi suatu bengkel rujukan resmi. Karena apa? Kalau sudah terbit bengkel rujukan resmi yang keluar resmi sertifikat dari Kementerian Perhubungan, maka SMK ini benar-benar bisa menjadi tempat yang kita inginkan, yaitu sertifikat itu yang berbunyi itu sebagai tempat perakitan, perancangan, pemasangan, kemudian pelatihan gitu. Motor konversi bahan bakar minyak ke listrik gitu. Jadi kita siapkan itu. Setelah itu terbit Kawati, nanti SMK ini bisa melakukan, yang hebatnya itu bisa melakukan pelatihan. Jadi bisa menciptakan tenaga baru. Nah, itu yang kita inginkan. Kenapa? Setelah kita menciptakan, setelah kita menciptakan tenaga ahli 15 guru nggih, Pak Bruder nggih. 15 guru yang ahli konversi yang terdiri dari 4 SMK Santo Aloysius, kemudian SMK WRI nggih, Bina Kusuma, WRI sama dengan Gonzaga ya. Kedepannya sama 10 siswa. Kedepannya SMK Santo Aloysius bisa mencetak lebih banyak guru-guru yang mempunyai kompetensi tersebut dan siswa yang mempunyai kompetensi tersebut. Itulah keunggulan dan keinginan yang bersama yang kita ingin capai di program ini. Begitu Kak Wati. Artinya bahwa SMK Santo Aloysius menjadi epicentrum ya, pusat utama. Betul, seperti yang dicita-citakan sama Bruder tadi. Memang dari Pak Panca tadi ya. Jadi setelah ada penetapan bahwa SMK ditunjuk sebagai tempat pelatihan, lalu kami di SMK Santo Aloysius apa yang harus kami buat nanti? Nah, supaya ada kesinambungan, maka saya bersama dengan Bapak Ibu Guru, bersama dengan yayasan berusaha untuk mendirikan sebuah jurusan baru, yang untuk menyambut menyambut seperti apa yang disampaikan oleh Pak Man, sesuai dengan konversi sepeda motor. Maka yang harus kami buat di SMK Santo Aloysius adalah mendirikan sebuah jurusan baru yang sesuai, yaitu teknik sepeda motor. Dan pada tahun ini puji Tuhan, puji Tuhan, di SMK Santo Aloysius sudah mendirikan konsentrasi keahlian baru, yaitu teknik sepeda motor, dan itu sudah legal karena sudah mendapat surat izinan dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Sehingga pada tahun ajaran 2024-2025 kami sudah siap menerima siswa baru untuk menjadi siswa SMK Santo Aloysius memilih jurusan TSM. Itu semua kan untuk menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Panca dari PLN. Karena ini kan berkaitan dengan konversi. Jadi ketika siswa sudah mengetahui berkaitan dengan BBM, lalu mereka juga nanti suatu saat akan diajarkan akan dilatih berkaitan dengan
konversi sepeda motor listrik, sehingga itu semakin banyak ya, semakin banyak orang Luar biasa. mengetahui, orang mengetahui, dan dampak juga semakin luas ya. Jadi siswa tidak hanya bisa memperbaiki sepeda motor yang BBM, tapi juga ketika ada kerusakan berkaitan dengan sepeda motor listrik, siswa SMK Santo Aloysius yang tamatan dari SMK Santo Aloysius, mereka bisa memperbaiki sepeda motor yang konversi. Bukan tidak mungkin motor ya listrik, Bruder ya. Nanti akan ada bengkel-bengkel khusus untuk perbaikan sepeda motor listrik di jalan-jalan tertentu kan. Seperti itu yang diharapkan. Sehingga masyarakat bisa terbantu juga seperti tambal ban dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita bisa membuka peluang kerja, peluang kerja untuk kaum muda khususnya di wilayah Manggarai ya, khusus di wilayah Manggarai. Iya, Dan menarik. memang ini silakan. jadi memang sangat pas sekali Pak Panca dengan Pak Bupati menunjuk SMK Santo Aloysius. Nah, karena memang di sana itu lengkap. Betul, Pak Panca. Jadi kalau siap. Memang ya itu tadi. Terbukti sekarang memang dari yayasan juga memang benar-benar siap. Karena sampai sekarang untuk TSM itu teknik sepeda motor itu banyak juga peminatnya. Iya. Ini bukan tidak mungkin efek dari program ini. Luar biasa. Dan juga di sana Kakawati. Jadi ya kalau memang kami kolaborasi. Jadi dari jurusan teknik pengelasannya ada, kalau patah kami bisa mengelas. Dari TKRO juga untuk desain dia punya tulisan-tulisan apa ada di kafe desain komunikasi spesial. Pak Panca kelihatan sangat bahagia sekali. Ini saut menyaut menjadi iklan ini. ini wadah yang bagus. Berarti mungkin nanti akan ditarik tarif ini. Kawati ini kayaknya Pak Guru Geri lagi iklan tentang Santo Aloysius. Silakan, Anda butuh apa masuk ke Santo Aloysius. Di situ Anda bisa pesan molis, Anda bisa pesan apa saja. Jadi memang kami dari PLN juga sangat bahagia dan sangat bangga karena dengan adanya pelatihan sebelumnya ternyata menjadi suatu rangsangan tersendiri sehingga terbentuk suatu jurusan baru. Itu luar biasa dan ternyata antusias dari masyarakat Manggarai cukup tinggi. Dan ini tidak menutup juga karena apa? Karena memang di Manggarai ini Kawati memang kenapa kita juga harus mengembangkan dari sisi hilir yaitu motor listrik karena apa? Di Manggarai tercinta ini kita mempunyai sumber energi terbarukan yang luar biasa yaitu PLTP Ulumbu yang sudah beroperasi saat ini dan sudah memberikan energi listrik ke kita sebesar plus minus 10 megawatt yang sudah kita nikmati ini yaitu dengan kapasitas 4 kali 2,5. Itu energi baru terbarukan yang sangat luar biasa sebagai kandungan alam anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Makanya kita gunakan di hilirnya adalah dengan menggunakan motor listrik. Iya, terima kasih Pak Panca. Satu pertanyaan lagi sebelum kita ke pesan-pesan akhir, sebelum kita break dulu. Sukses buat SMK Santo Aloysius yang selalu berinovasi ya. Pertanyaannya, bagaimana upaya sekolah meningkatkan kompetensi pengajarnya di tengah perkembangan iptek yang melaju cepat ini? Dari 7110, silakan. Ya, ini Bruder, silakan Bruder. Ya, ini pertanyaan. Mungkin Pak Geri, dari saya silakan dulu, Pak Geri. Iya. Kalau untuk kalau upskilling itu pasti ya dari yayasan atau dari sekolah juga pasti akan memperhatikan berkaitan dengan upskilling tenaga pengajarnya. Karena hari Sabtu Bruder, hari Sabtu ada salah satu guru yang akan dikirim ke Malang untuk mengikuti pelatihan. Nah, artinya upskilling berkaitan dengan ya semua nanti berkaitan dengan energi terbarukan juga. Artinya tetap melihat ke depannya seperti apa, itu yang harus kami siapkan dari sekarang juga. Seperti itu. Baiklah. Dari Pak Giri tadi ya. Pengembangan kompetensi sangat perlu, apalagi di zaman sekarang ini. Jadi kita tidak hanya terpaku pada hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi kita harus mencari hal-hal yang luar biasa. Salah satunya adalah pengembangan kompetensi guru. Ya, pengembangan kompetensi guru itu sangat dibentuk. Ketika guru sudah bisa, maka dia akan menularkan pada para siswa. Sehingga butuh namanya pengembangan kompetensi. Jadi berkaitan dengan ini sudah ada diprogramkan. Jadi kami sudah membuat program secara baik untuk bagaimana mengembangkan kompetensi guru ya.
dari setiap jurusan ya, baik itu di SMK itu ada 4 jurusan ya. Satu baru mulai itu teknik sepeda motor, desain komunikasi visual, lalu yang kedua teknik pengelasan, lalu yang ketiga ini teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi pengembangan kompetensi itu pasti selalu diperhatikan. Jadi kita tidak hanya berkutat pada hal yang biasa, tapi bagaimana cara kita mencari hal yang luar biasa luar biasa. Sehingga ada kompetisi inovasi baru yang harus diciptakan, dan itu menjadi tujuan utama dari SMK. SMK. Jadi SMK itu paling kurang bisa menghasilkan sebuah inovasi baru yang bisa berdampak kepada masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama dari SMK, khususnya di SMK Santo Aloysius ya, Santo Aloysius. Jadi saya berterima kasih juga dengan Bapak Ibu guru yang ada di sana. Mereka selalu berusaha untuk berinovasi ya, bekerjasama dengan kepala sekolah dan juga bekerjasama dengan para siswa dan Bapak Ibu guru dan juga dengan orang tua yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada lembaga sehingga bisa menitipkan anaknya untuk sekolah di SMK Santo Aloysius ya. Iya. Iya, kita akan memasuki menit-menit terakhir kebersamaan kita. Sebelum ke pesan-pesan terakhir, saya masih punya satu koleksi lagu yang akan dihadirkan untuk sesi kebersamaan kita. Kira-kira pesan-pesan apa yang akan disampaikan di menit-menit terakhir kebersamaan kita pada pagi hari ini terkait dengan pengembangan motor listrik di SMK Santo Aloysius Ruteng. Para pendengar juga masih punya kesempatan untuk bergabung bersama kami ya. Silakan di 0858 4762 0288. Rebah Kota untuk pendengar dan kami berlima yang ada di studio. LPPL RSPD Sorong Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Selain itu ada subsidi dari pemerintah juga diharapkan bisa mendorong lebih banyak masyarakat untuk memiliki kendaraan roda 2 tanpa emisi tersebut. Nah, untuk itu saya sebelum ke pesan akhir ada satu pertanyaan juga dari pendengar ini kepada Bruder, Pak Panca dan juga Pak Guru. Jenis motor, apakah jenis motor ini yang akan dialihkan ke pengembangan motor listrik, semua jenis motor, ataukah ada motor-motor tertentu, Pak Panca? Oh baik, terima kasih Kak Wati. Memang untuk jenis motor kita pada tahun 2023 kemarin waktu programnya dari kementerian kami melakukan konversi sepeda motor BBM ke listrik. Itu kemarin kami hanya difokuskan ke jenis motor Honda yang Matic, yaitu Beat sama Vario waktu itu di bulan Desember 2023, dan itu berhasil alhamdulillah. Unit atau SMK 3 Mataram, kami bilang SMK 3 Mataram karena yang ditunjuk oleh kementerian pada saat itu, dan itu binaan kami di Lombok sana, itu berhasil mengkonversi sebanyak 34 unit sepeda motor dengan jenis Honda Beat dan Vario 125. Untuk tahun 2024 ini segala jenis motor sudah bisa dilakukan konversi, Kawati, seperti yang dilakukan di SMK Santo Aloysius kemarin. Kita ada dua jenis motor, Matic dan manual. Untuk Maticnya kita pakai Yamaha nggih. Matic Beat nggih. Ya, Maticnya Beat. Untuk manualnya kita pakai Vega ya. Pakai Vega. Jadi semua jenis motor sudah bisa kita lakukan proses konversi. Begitu Kak Wati. Oke. Ada tambahan sedikit dari Pak Geri? Silakan Pak. Menyambung apa yang disampaikan Pak Panta tadi, memang setelah kami koordinasi juga dengan Mas Yuta selaku CEO-nya Beraja, ya memang dari mereka itu menyampaikan bahwa semua jenis motor kita bisa lakukan konversi. Bisa melakukan konversi ya. Bahkan ya tadi target kami juga ke depannya bukan tidak mungkin di kendaraan roda 4 juga kami bisa siap. Yang penting Pak Panca
support terus saja untuk SMK Santo Aloysius, kami siap. Intinya siap. Luar biasa. Itulah kita lihat bagaimana semangatnya tempat pendidikan, ruang pendidikan khususnya di SMK Santo Aloysius atau mungkin pada umumnya sebenarnya yang punya pemikiran hal yang sama di Manggarai ini punya semangat yang tinggi dalam hal untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Ini yang kami sangat senang di Manggarai. Makanya Manggarai itu memang benar-benar memang tidak salah kita memilih Manggarai sebagai pusat pengembangan konversi motor listrik di Pulau Flores, karena kita tahu sendiri ya Kak Wati kemarin tahun 2023 Bruder di Labuan Bajo ya kan, di bulan Mei kita masih ingat tanggal 9 sampai tanggal 11 bagaimana di situ ada ASEAN Summit yang ke-42 ya, bagaimana berkumpulnya negara-negara ASEAN dan berkumpul di Pulau Flores, dan itu kalau kita lihat itu hampir semua menggunakan kendaraan listrik dari mobil sampai dengan motor, sepeda motornya. Tidak salah kalau kita tarik ke sini di Manggarai ini kita ambil itu. Nantinya Manggarai ini bisa menunjang apa? Pariwisata super prioritas di Labuan Bajo. Tidak menutup kemungkinan karena di samping kita bisa menunjang fasilitas di sana, kita juga bisa mendorong, kita juga bisa mensupport yang tujuan pemerintah yang besar itu net zero emission di 2060. Satu dari sisi hilir, yang kedua memang Manggarai sebagai pusatnya energi listrik baru terbarukan, yang pusatnya kita tahu sendiri di mana, di Ulumbu, yaitu 1 sampai 4 dan kedepannya ini pengembangan 5 dan 6 dengan kapasitas 2 kali 20 MW. Ini luar biasa memang Manggarai ini sebagai penunjang energi baru terbarukan dan direncanakan sebagai pusat pengembangan hilir pemakaian dan pengembangan motor listrik. Ini dari PLN mungkin nanti disambung dengan Bruder juga bahwa kami tidak berhenti dengan pelatihan itu tadi. Jadi kami sudah melakukan diskusi bersama dan puji Tuhan sudah mendapatkan sudah mendapatkan izin ya dari PLN Pusat melalui program PLN Peduli untuk mensupport secara optimal sampai terbitnya sertifikat resmi dari Kementerian Perhubungan. Jadi ini kami akan kawal sampai itu terbit, dan puji Tuhan sambutan dari SMK Santo Aloysius melalui timnya, dari Bruder, dari Pak Guru, dari siswanya itu cukup antusias, dan ini mudah-mudahan doa bersama dari warga Manggarai ini bisa mempercepat terbitnya sertifikat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kebanggaan karena jujur saja kalau itu sudah terbit pasti akan memberikan suatu kebanggaan. Kami aja kemarin waktu di Lombok itu dengan terbitnya sertifikat resmi bengkel konversi itu kami sangat bangga sekali, dan masyarakat Lombok bangga karena itu satu-satunya pertama kali di wilayah Indonesia Timur yang mengantongi sertifikat di dunia pendidikan. Lah nantinya kalau di SMK di Manggarai ini terbit berarti yang nomor 2. Gitu. Kami ada berarti ada 3 pendampingan di SMK 3 Mataram, SMK 1 Jongkat juga ada di Lombok, dan satu-satunya yang di NTT ini SMK 1 SMK Santo Aloysius. Mudah-mudahan lah, mohon untuk dukungannya dari seluruh pendengar suara Manggarai dan seluruh masyarakat Manggarai. Terima kasih. Pesan apa Pak Giri yang ingin disampaikan kepada para pendengar? Silakan Pak Giri. Oke, baik, terima kasih. Jadi khusus untuk konversi energi listrik di SMK Santo Aloysius ini seperti yang kami sampaikan tadi bahwa semua untuk tenaganya sudah dibekali, artinya kami siap. Mudah-mudahan Pak Panca nanti bisik ke kami bahwa Pak Giri ada subsidi nih, dan siap, kita siap, mau berapa unit pun ya kita siap. Seperti itu. Siap. Bruder, silakan Bruder. Oke, terima kasih Kak Wati. Jadi secara sumber daya manusianya SMK Santo Aloysius sudah siap. Karena bekerjasama dengan PLN sudah memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru. Lalu karena SDM-nya sudah disiapkan, maka ke depan adalah bagaimana untuk mengembangkan ini. Karena SDM sudah ada, lalu lokusnya, tempatnya sudah disiapkan,
didukung juga dengan jurusan-jurusan yang ada sangat mendukung untuk peningkatan kompetensi ini, terutama berkaitan dengan inovasi. Lalu dengan mendirikan jurusan baru TSM ini, jadi tidak hanya satu sepeda motor saja, satu merek saja, tapi untuk semua merek ya, sehingga ketika siswa sudah bergabung bersama dengan SMK Santo Aloysius khususnya di teknik sepeda motor, maka mereka bisa memperbaiki semua jenis motor. Begitu juga dengan konversi nanti ya. Jadi berkat dukungan dari PLN, saya kira itu bisa membantu untuk pengembangan motor listrik di Manggarai, khususnya dan pada umumnya di wilayah NTT. Itu Kak Wati. Iya, terima kasih Bruder. Yekis, silakan pesan-pesan apa yang disampaikan dan juga khusus untuk teman-teman yang seusia dengan Yekis ya. Silakan Yekis. Baik, saya sangat berterima kasih kepada Bruder, Bapak Ibu Guru dan juga kepada Pak Panca karena sudah memilih SMK Santo Aloysius untuk menjadi pusat pelatihan di Manggarai. Pesan saya untuk teman-teman, teruslah belajar untuk hal-hal yang baru, apalagi tentang motor listrik untuk masa yang akan datang. Jadi begitu Kak. Iya, terima kasih Yekis. Jadi begitu Kak Wati. Baiklah. Iya, pendengar, konvensi motor listrik dari motor konvensional mungkin saja bakal menarik ya. Mereka memiliki motor lawas tetap akan bisa digunakan juga. Dan untuk itu semoga setiap hal yang sudah kami bagikan terkait dengan pengembangan motor listrik di SMK Santo Aloysius Ruteng akan memberikan dampak positif untuk generasi-generasi yang akan datang dan juga untuk kita semua yang ada di Kabupaten Manggarai dan yang ada di luar wilayah Manggarai. Mudah-mudahan cerita inspiratif ini selalu bermanfaat juga untuk pendengar. Kami berlima mohon maaf jika ada salah-salah kata atau informasi yang tidak terlalu berkenan selama kami menemani para pendengar tentunya. Terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi di line WA kami pada pagi hari ini. Talk show terkait dengan pengembangan motor listrik di SMK Santo Aloysius Ruteng di program Ngobrol Pagi Penuh Inspirasi. Sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Mantap, luar biasa.